Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada seorang pria bernama Dani bersama istrinya, Sinta, dan ibu mertuanya, Bu Ririn. Rumah mereka terletak di pinggir hutan, jauh dari keramaian. Meskipun hidup sederhana, keluarga ini terlihat harmonis. Namun, di balik kedamaian itu, tersimpan rahasia gelap yang perlahan menggerogoti hubungan mereka. Bu Ririn, ibu mertua Dani, adalah seorang janda yang masih tampak anggun dan menawan. Meskipun usianya telah menginjak 40 tahun sejak kepergian suaminya, ia sering merasa kesepian dan terkadang menyalurkan perasaannya dengan cara yang tak lazim. Tanpa disadari, ia mulai memperhatikan Dani, menantunya sendiri, dengan tatapan berbeda dari sekadar seorang ibu mertua. Suatu hari, Sinta pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga, meninggalkan Dani dan Bu Ririn di rumah. Dani duduk di teras, menikmati udara segar, ketika Bu Ririn muncul mengenakan gaun yang sangat menarik. Rambutnya tergerai indah, dan senyumnya memancarkan daya tarik yang sulit diabaikan. "Dani, kamu kelihatan lelah. Ibu buatkan es jeruk ya," ujar Bu Ririn dengan suara lembut. "Tidak usah repot-repot, Bu. Aku baik-baik saja," jawab Dani, mencoba menghindari tatapan matanya. "Ah, jangan begitu. Biar ibu saja yang membuatkannya," kata Bu Ririn sambil berbalik menuju dapur. Dani menatapnya sejenak, dan tanpa disadari, pikirannya mulai melayang. Bu Ririn terlihat jauh lebih menarik dari biasanya. Ia merasa bersalah, tetapi juga tak bisa memungkiri ada sesuatu dalam diri Bu Ririn yang membuatnya terpesona. Dengan cepat, ia masuk ke kamar dan mengunci pintu, mencoba menenangkan pikirannya. Sementara itu, di dapur, Bu Ririn diam-diam menambahkan ramuan khusus ke dalam es jeruk yang ia buat. Ramuan itu ia dapat dari seseorang yang paham akan ilmu pengasihan. Dengan senyum licik, ia membawa gelas es jeruk itu ke ruang tamu. "Dani, ini es jeruk untukmu," panggil Bu Ririn. Dani keluar dari kamar dan menerima gelas itu dengan ragu. Ia menyesapnya perlahan, dan tak lama kemudian, kepalanya terasa ringan. Bu Ririn mendekat, lalu mulai memijat pundak Dani. "Kamu tegang, Dani. Biar ibu pijat," bisiknya. Dani mencoba menolak, tetapi tubuhnya terasa lemas. Ia tak bisa melawan. Di saat yang sama, di pasar, Sinta tiba-tiba merasa gelisah. Dadanya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menelepon Dani, tetapi tak diangkat. Ia juga mencoba menelepon ibunya, tetapi hasilnya sama. "Ada apa ini? Kenapa tidak ada yang mengangkat?" gumamnya, cemas. Sementara itu, di rumah, Bu Ririn semakin berani. Ia mulai membisikkan kata-kata manis di telinga Dani, membuatnya semakin bingung dan tak berdaya. "Dani, kamu tahu, sejak kamu menikah dengan Sinta, ibu sering mendengar suara-suara aneh dari kamar. Ibu ingin merasakan kebahagiaan yang sama," bisiknya. Dani tergagap. Ia merasa bersalah pada Sinta, tetapi juga tak bisa mengabaikan pesona Bu Ririn yang begitu menggoda. "Jangan khawatir, Dani. Ibu tidak akan bilang pada siapapun. Ini akan menjadi rahasia kita," lanjut Bu Ririn dengan tatapan penuh kemenangan. Namun tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan suara keras. Sinta masuk dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. "Ada apa ini? Kenapa kalian terlihat aneh?" tanyanya dengan suara bergetar. Suaranya gemetar. Bu Ririn segera menjauh dari Dani, mencoba bersikap normal. "Tidak ada apa-apa, Sinta. Dani sedang tidak enak badan, jadi ibu hanya memijatnya," jawab Bu Ririn dengan cepat. Sinta tidak langsung percaya. Pandangannya tertuju pada gelas es jeruk yang masih setengah terisi di meja, lalu beralih ke Dani yang tampak bingung dan lemas. "Dani, apa yang terjadi?" tanyanya penuh kekhawatiran. Dani mencoba berbicara, tetapi kata-katanya terasa berat. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Merasa terpojok, Bu Ririn tiba-tiba mengubah sikapnya. "Sinta,
Kamu tidak perlu khawatir. Ibu hanya ingin membantu Dani. Tapi mungkin kamulah yang seharusnya lebih memperhatikan suamimu, ujarnya dengan nada tajam. Sinta terkejut mendengar kata-kata ibunya sendiri. Ada sesuatu yang terasa janggal. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Tanyanya lagi. Kali ini dengan suara lebih tegas. Bu Ririn hanya tersenyum sinis. Sementara Dani berusaha berdiri, tetapi tubuhnya masih terasa lemas. Malam itu, suasana di rumah terasa sangat tegang. Sinta tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan dan kecurigaan. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Keesokan harinya, saat Dani pergi bekerja, Sinta diam-diam mengikuti Bu Ririn ke hutan di belakang rumah. Ia terkejut saat melihat ibunya bertemu dengan seorang dukun tua. Ramuan itu bekerja dengan baik, tapi aku butuh sesuatu yang lebih kuat, bisik Bu Ririn. Kamu harus berhati-hati, Ririn. Bermain dengan kekuatan gelap bisa berbahaya, jawab sang dukun. Sinta tercekat mendengar percakapan itu. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa ibunya telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Dani. Dengan hati berdebar, Sinta kembali ke rumah dan menunggu Dani pulang. Begitu Dani tiba, Sinta segera menceritakan semua yang ia dengar dan lihat. Dani, kita harus pergi dari sini. Ibu, dia bukan seperti yang kita kira, ujar Sinta dengan suara gemetar. Dani yang mulai sadar akan situasinya setuju. Mereka berencana pergi diam-diam malam itu. Namun, Bu Ririn sudah mencium rencana mereka. Saat malam tiba, ia menghadang mereka di pintu depan. Kalian pikir bisa lari dari ibu? Teriaknya dengan suara mengerikan. Wajahnya tampak garang dan matanya bersinar penuh kegilaan. Kalian tidak akan pergi, Dani? Kamu milik ibu? Sinta dan Deni terkejut, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Dengan cepat, mereka berlari keluar rumah menuju hutan. Bu Ririn mengejar mereka, tetapi kakinya tersandung akar pohon, membuatnya terjatuh. Ia menjerit histeris, tetapi Sinta dan Dani tidak berhenti. Akhirnya, mereka berhasil mencapai desa tetangga dan meminta bantuan. Para penduduk desa setuju untuk membantu mereka menghadapi Bu Ririn yang telah dikuasai oleh kekuatan gelap. Dengan bantuan dukun desa, mereka berhasil mengusir roh jahat yang merasuki Bu Ririn. Bu Ririn akhirnya sadar dari pengaruh sihir dan menangis meminta maaf. Meski luka di hati mereka tak akan pernah sama lagi, Sinta dan Dani memutuskan untuk memaafkan Bu Ririn. Mereka pun pergi dari Suryalaya mencari kehidupan baru di tempat yang jauh. Dari pengalaman ini, mereka belajar bahwa cinta dan kepercayaan adalah hal yang paling berharga dan tak ada kekuatan gelap yang bisa merusaknya.